Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali Allah memberikan kita anugerah sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan selanjutnya kita melanjutkan majelis kita dalam majelis sirah nabawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan restu dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai bagian dari amal soleh kita insyaallah taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada pemilik sirah yang kita baca, Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang mendampingi perjuangan beliau, sekaligus juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengemban amanah dari Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat manusia sekaligus membimbing umat manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Pekan lalu kita sudah baca tentang izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita untuk melakukan pembelaan diri, ya, apabila ada yang menyerang, ya, atau izin untuk mengangkat senjata. Ya. Dan untuk itu Rasulullah SAW melakukan langkah-langkah yang sangat teliti, ya. Di antaranya dengan menjalin hubungan dengan suku-suku yang ada di sepanjang rute Mekah ke Syam, ya, rute perdagangan dari Mekah ke Syam. Di antaranya adalah kabilah Al-Juhani, ya. Kemudian yang kedua, beliau juga mulai mengirimkan, ya, para sahabat untuk menjadi utusan-utusan ke berbagai macam tempat, ya. Termasuk mengirimkan sariyah. Ya, sariyah itu pasukan-pasukan kecil. Baik. Kita lanjutkan peristiwa selanjutnya, ya, yaitu peristiwa Al-Ghazawat was-Saraya qabla Badrin. Ya. Al-Ghazawat was-Saraya qabla Badr. Al-Ghazawat artinya perang, ya, perang-perang. Saraya artinya apa itu? Utusan-utusan kecil dalam bentuk syariah, ya, pasukan-pasukan kecil itu yang beliau kirim sebelum terjadinya perang Badar, ya. Disebutkan oleh
pentaklik kitab ini bahwa ghazawat diistilahkan sebagai ghazawat. Ghazawat itu jamak dari kata ghazatun. Ya, ghazatun artinya harbun atau perang. Di sini beliau mengatakan sammal mu'arrikhuna ma kharaja fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ghazwatan. Haraba fiha am lam yuharib. Wa ma kharaja fihi ahadun qadathu sariyatan. Ya. Para ahli sejarah menamakan setiap keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke suatu tempat yang dikomandani oleh Nabi sendiri, itu diistilahkan dengan ghazah, diistilahkan dengan perang. Walaupun tidak terjadi adu senjata, tidak terjadi pertempuran, tidak jadi pertempuran antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka, tapi itu semua kalau dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan oleh para ahli sejarah dengan perang. Kalau dipimpin oleh selain Nabi atau diperintahkan oleh Nabi kepada para sahabat untuk memimpin pasukan tersebut, disebut sariyah. Jadi sariyah itu pasukan-pasukan kecil yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang pimpin bukan Nabi, tapi ada orang yang dipilih. Kalau dipimpin oleh Nabi, maka disebut ghazah, disebut perang juga. Ini istilah para ahli sejarah untuk membedakan mana yang ghazah, mana yang sariyah. Jadi ghazah artinya pasukan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, sedangkan sariyah maka ma kharaja fihi ahadun, artinya ada sahabat yang lain yang diutus dan ditunjuk oleh Nabi SAW. Ya, kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Syekh Shafiyur Rahman. Walitanfidhi hataini al-khuttataini bada'a fil muslimina an-nashatul askari fi'lan ba'da nuzulil idzni bil qital. Wa qamu bi harakatin askariyatin hiya ashbahu bid-dawriyat al-istitla'iyah. Wa kana al-matlubu minha huwa alladhi asharna ilayhi min al-istikshafi wa ta'arruf ala turuq al-muhitati bil Madinah wal masalik al-mu'addiyati ila Makkah wa aqdil mu'ahadat ma'al qabail allati masakinuha ala hadhihi at-turuq wa isy'aru musyriki Yathrib wa yahudiha wa a'rabil badiyati ad-daribina hawlaha bi anna al-muslimina aqwiya wa annahum takhallasu min dha'fihimul qadim wa indhari quraishin aqba tayshiha hatta tafiqa an ghayyiha alladhi la tazalu tatawaghalu fi a'maqihi wa 'allaha tash'uru bi tafaqumil khatari ala iqtisadiha wa asbabi ma'ayishiha fatajnahu ila silmi wa tamtani'u an iradati qitalil muslimina fi aqri darihim wa anis saddi an sabilillah wa an ta'dhibil mustad'afina minal mu'minina fi Makkah hatta yasiral muslimuna ahraran fi iblaghi risalatillahi fi rubu'il jazirah. Ya. Apa artinya? Artinya, dan untuk merealisasikan dua langkah sebelumnya. Langkah sebelumnya itu pertama adalah melakukan perjanjian, yang kedua mengirim pasukan-pasukan syariah. Dua langkah itu bagaimana cara mengaplikasikannya atau bagaimana cara merealisasikannya. Nah, disebutkan bahwa untuk merealisasikan dua langkah ini, maka mulailah ada di dalam
tubuh kaum muslimin atau di negara Islam atau di Madinah itu an-nasyatul askari. Ada kegiatan-kegiatan militer. Ya, sudah mulai ada kegiatan-kegiatan militer. Setelah turunnya izin dari Allah untuk berperang. Ya. Jadi sudah ada kegiatan-kegiatan militer. Kegiatan militer itu mulai dari sudah ada latihan apa semua ya. Pokoknya yang berkenaan dengan militer. Ya, mulai ada perhatian khusus ya kepada orang-orang yang mau pergi diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu di dalam kota Madinah mulai ada gerakan-gerakan militer atau kegiatan-kegiatan militer atau pendidikan militer istilahnya, harakat askariyah. Nah, itu di dalam internal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kota Madinah. Kemudian keluar. Ya, jadi ada kegiatan yang dilakukan di dalam, ada kegiatan yang dilakukan keluar. Ya, ya sama seperti setiap negara gitu. Ada kegiatan militer di dalam negeri, ada kegiatan militer yang dilakukan di luar negeri. Nah, kegiatan militer di dalam negeri ya berupa latihan, pendidikan, ya, sekolah militer dan seterusnya. Ya, walaupun mungkin bentuknya tidak seperti sekarang. Ya, dulu bentuknya mungkin lebih sederhana. Ya, metodenya lebih sederhana dan seterusnya. Tapi juga ada kegiatan militer yang digerakkan keluar, seperti harokat askariyah. Ya, ada gerakan-gerakan militer. Hiya ashbah bid-dauriyatil istitla'iyah. Ya. Bentuknya adalah ad-dauriyat. Ad-dauriyat itu satu kegiatan yang terus-menerus, silih berganti. Ya. Dauri itu artinya bergantian. Ya, jadi bahasa kita kasarnya sip-sipan. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan kecil dengan cara disip. Ya. Dipergantikan ya. Beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan ganti lagi orang lain ya. Begitu seterusnya ya. Tapi itu karena dia syariah maka bentuknya rahasia ya. Bentuknya rahasia. Apa tujuannya? Pertama al-istitla'iyah ya. Al-istitla'iyah itu artinya mengamati atau bahasa militernya memata-matai ya. Menjadi intelijen lah seperti yang kita sebutkan. Menjadi intel bagi kepentingan kaum muslimin yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-matlub minha ya. Dan apa yang diminta oleh Nabi kepada pasukan-pasukan kecil yang sudah bergerak ini yaitu al-istiksyaf wa ta'aruf ala turuqil muhyatah bil Madinah. Ya, pertama adalah al-istiksyaf. Al-istiksyaf itu artinya mengungkapkan dan mengenal at-turuq al-muhyatah. Mengenal jalan-jalan atau akses ya. Akses semua yang dilalui oleh siapa saja yang mengelilingi kota Madinah. Ya, atau yang mengelilingi wilayah Madinah. Ya. Madinah itu kan ada batas-batasnya. Ya, setiap wilayah kan punya batas-batas. Dan batas-batas itu tentu ada jalan-jalan, ya. Ada rute, baik rute yang umum atau rute rahasia. Itu istiksyaf, itu didata semua. Ya. Oleh mereka yang diutus ini didata semua. Ini jalan kemana, menuju daerah mana, ya. Biasa dilakukan, biasa digunakan, kapan dan seterusnya, oleh siapa dan seterusnya. Jadi kayak mengamati ya. Wal masalik al muaddiyah ila Makkah. Dan juga selain itu selain jalan-jalan yang mengitari dan mengelilingi kota Madinah ya. Juga menyuruh mereka untuk mengamati semua jalan yang bisa dilalui ke Mekah ya. Dari Madinah ke Mekah itu jalannya mana semua? Jalan umumnya mana? Jalan-jalan yang tidak umumnya mana. Jadi semuanya dilakukan hubungan bilateral. Istilahnya sekarang itu bilateral. Hubungan hubungan atau perjanjian
dengan semua suku-suku yang ada di sekitar jalan itu. Ya, di antaranya disebutkan suku Juhainah itu. Ya, di antaranya itu suku Juhainah dan suku-suku yang lain. Ya, pokoknya itu silih berganti. Ya. Jadi para sahabat itu diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ke satu tempat. Ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Ya. Pokoknya tempat-tempat yang kira-kira ada ada peluang di situ untuk berjanji melakukan perdamaian dengan suku, maka Rasulullah utus. Ya. Pokoknya sekitar Madinah itu dikelilingi semua. Ya, semua wilayahnya dikuasai. Ya, informasinya tentang semua wilayah Madinah itu harus didapatkan. Ya. Jadi itu yang kedua. Kemudian itu pekerjaan mereka. Dan apa tujuannya gerakan ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jadi ada kegiatannya, ada tujuannya. Ya, tujuan yang pertama, isy'aru musyriki Yathrib wa yahudiha wa a'rabil badiyah ad-daribina haulaha bi annal muslimina aqwiya wa annahum takhallasu min dha'fihimul qadim. Tujuan pertamanya adalah memberikan sinyal ya, kepada orang-orang musyrik di Yathrib dan orang-orang Yahudi ya, dan orang-orang yang masih di Badiyah itu Badui, memberikan sinyal bahwa kaum muslimin sudah punya kekuatan ya, dan tidak lagi lemah seperti dulu ya. Jadi ini harus diberikan istilahnya diproklamirkan begitulah ya. Diproklamirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus memberikan gambaran kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kaum muslimin sekarang setelah pindah ke Madinah itu tidak lagi lemah seperti ketika di Mekah. Ya. Supaya apa? Supaya mereka hati-hati. Ya. Signal-signal itu diberikan. Yaitu tujuan pertama. Jadi tujuan ke dalam, ya, internal Madinah. Karena kita sudah sebutkan bahwa di Madinah itu tidak semuanya kaum muslimin ketika itu. Ya. Masih ada orang-orang yang belum masuk Islam. Ya. Kaum musyrikin masih banyak. Baik itu yang ada di kota Madinah atau yang ada di desa-desanya, di pelosok-pelosoknya. Yang disebut dengan orang-orang Badui. Ya. Nah, kalau yang di kota kan pentolannya siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Nah, itu pentolannya di kota. Nah, di pedalaman, di Badiyahnya itu masih ada juga. Nah, suku-suku itu. Dan juga ada orang Yahudi. Nah, secara internal, Nabi SAW ketika mengirimkan ya, utusan-utusan militer itu, tujuannya Nabi SAW ingin memberikan pesan ya, kepada orang-orang musyrik dan Yahudi di sekitar beliau bahwa kaum muslimin sekarang jangan lagi dipandang enteng. Ya. Sudah punya kekuatan dan tidak lemah seperti ketika masih di Mekah. Ya. Itu tujuan ke dalam. Tujuan keluar. Ya. Wa inzaru Quraisy aqba taishiha hatta tafiqa an ghayyiha alladhi la tazalu tatawaghalu fi a'maqihi. Ya. Dan sekaligus keluar tujuannya memberikan peringatan kepada kafir Quraisy. Ya. Agar mereka sadar. Ya. Tafiqu an ghayyiha. Ya. Sadar dari ghayy. Ya, ghayy itu artinya kebencian mereka. Ya. Permusuhannya dan seterusnya. Yang alladzi la tazalu tatawaghalu fi a'maq. Jadi kebencian mereka yang masih mendidih di dalam diri mereka itu. Nah, supaya mulai dipadamkan. Supaya mulai dipadamkan. Karena apa? Karena kaum muslimin
sekarang ini sudah tidak sama seperti dulu, yang bisa disiksa, yang tiba-tiba ditangkap, kemudian ya seperti dulu ya, ketika di Mekah itu, dijemur, diusir. Nah, Nabi ingin memberikan pesan kepada orang musyrik bahwa sekarang kaum muslimin tidak bisa lagi dibuat seperti dulu. Ya, sudah punya kekuatan. Jadi kalau mau mengancam kaum muslimin sekarang harus hati-hati. Ya. Kemudian tujuan kedua kepada orang Quraisy, wa 'allaha tash'uru bi tafaqumil khatar an iqtisadiha wa asbabi ma'ayishiha. Ya. Agar mereka merasa bahwa rute perjalanan ekonomi mereka itu sudah mulai berbahaya dan harus hati-hati dan waspada. Ya, itu rute perjalanan ke Syam. Ya. Jadi rute perjalanan seperti yang kita sudah sebutkan itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diawasi dengan cara menjalin perjanjian dengan orang suku-suku yang ada di sepanjang rute tersebut. Jadi suku-suku di sepanjang jalan itu sudah punya perjanjian damai dengan Nabi SAW. Ya. Artinya mereka sepakat untuk memonitor atau istilahnya itu menguasai rute itu. Mengontrol, ya, istilahnya mengontrol. Ya. Jadi rute perdagangan itu sudah dikontrol oleh Nabi melalui suku-suku yang ada di sepanjang rute tersebut yang sudah teken perjanjian dengan Nabi SAW. Jadi Nabi sudah mulai memberikan kontrol beliau ke situ. Sehingga orang Quraisy merasa ekonomi kita ini akan sulit, ini akan datang ini. Ya. Kenapa? Karena kalau mau pergi ke Syam, ya, itu tidak bisa lagi sebebas dulu. Ya. Tidak bisa sebebas dulu. Sekarang perjalanannya dikontrol. Ya. Diamati terus perjalanannya. Sehingga mereka merasa tidak nyaman untuk pergi berdagang ke Syam. Ya, ada kekhawatiran seperti itu. Ya. Karena perjalanannya mulai dipersempit oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengontrol perjalanan itu? Adalah untuk membuat ekonomi kaum musyrikin di Mekah menjadi tidak lagi sebebas dulu, sehingga fatajnahu ilas silmi. Ya. Tujuan pokoknya adalah bagaimana orang musyrikin yajnah ilas silmi. Yajnah ilas silmi itu mengambil keputusan untuk berdamai. Ya, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengontrol rute perdagangan itu supaya orang musyrikin meminta berdamai dengan Nabi SAW. Karena tujuan Nabi memang untuk menciptakan perdamaian, memang tujuan Nabi SAW. Nah, tapi orang musyrikin kan tidak punya ego juga. Ya. Jadi tidak segampang itu menaklukkan egonya kaum kufar Quraisy juga. Ya. Walaupun mereka sudah merasa pergerakannya tidak sebebas dulu, ya. Tapi untuk berdamai dengan Nabi itu mereka belum mau. Ya, namanya juga orang yang sudah merasa berkuasa kan. Ya, tapi tujuan Nabi supaya mereka mau berdamai dengan Nabi SAW. Ya. Wa tamtani' an iradati qital muslimin fi aqri darihim. Dan agar mereka menghentikan rencana memerangi kaum muslimin di negeri mereka atau di Madinah.
Ya, karena kita sudah sebutkan lalu bahwa ada ancaman, ya. Ada ancaman yang dikirim oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin di Madinah melalui pergerakannya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu. Nah, itu pergerakan dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kaum muslimin. Nah, sekarang supaya ancaman itu tidak dilaksanakan oleh orang Quraisy, Nabi menggunakan cara itu tadi, mengontrol rute ekonomi mereka, ya, supaya mereka merasa kesulitan sehingga rencana mereka itu dibatalkan. Ya, nah itu tujuannya. Wa anis saddi an sabilillah. Dan juga tujuan selanjutnya kepada orang musyrikin supaya mereka tidak menghalangi kaum muslimin dari beribadah ke Mekah. Seperti yang kita sudah sebutkan tentang kisahnya. Siapa? Siapa kisahnya yang di kemarin? Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Jadi supaya kisahnya Sa'ad bin Mu'adz tidak terulangi. Ya. Artinya kalau kaum muslimin mau pergi ibadah kota Mekah diberi kebebasan atau tidak dihalangi lagi. Nah, itu tujuan selanjutnya. Kemudian tujuan selanjutnya wa an ta'dzibil mustad'afina minal mu'minin fi Makkah. Ya. Dan supaya orang Mekah tidak menyiksa orang-orang beriman yang lemah yang tinggal di Mekah. Ya. Karena masih ada kaum mukminin yang masih tinggal di Mekah. Ya. Walaupun sebagian besar sudah pindah ke Madinah, tapi masih ada orang-orang yang lemah yang tidak bisa pergi ke Madinah, tidak bisa pindah. Nah, ini yang dan mereka ini menghadapi penyiksaan yang luar biasa. Ya. Karena itu salah satu tujuan pergerakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengontrol rute perdagangan itu supaya kaum kafir Quraisy berpikir, ya, untuk tidak menyiksa lagi kaum muslimin yang ada di Mekah. Kenapa? Kalau mereka siksa terus kaum muslimin, ya, Rasulullah bisa memblok dia punya jalan itu. Ya. Nah, rute perdagangan itu kalau diblokir, orang Mekah yang akan rugi sendiri. Kenapa? Mereka tidak bisa pergi berdagang ke Syam. Ya, sedangkan orang Mekah itu kan mereka punya hidup dari berdagang. Ya. Tidak seperti orang Madinah. Orang Madinah itu hidup dari berkebun. Berkebun kurma itu. Ya. Kalau orang Mekah itu harus keluar mereka mencari nafkah itu harus keluar dari kota Mekah. Ya, karena di Mekah tidak ada penghasilan. Ya. Jadi orang Mekah itu punya hidup, ya, itu tergantung dari luar. Makanya mereka menggunakan jalur perdagangan. Rihlatas syita'i was-saif. Ya. Rihlatas syita musim dingin, was-saif musim panas. Ya. Jadi kalau syita musim dingin mereka pergi ke Syam, musim panas mereka pergi ke Yaman. Ya. Itu cuma rihlah dua itu saja yang mereka bisa lakukan untuk kehidupan mereka. Karena mau berkebun di Mekah tidak bisa. Ya, tanahnya tandus sekali. Andaikan ada, tidak cukup. Ya, tidak cukup untuk kehidupan mereka. Maka harus cari sumber-sumber dari luar. Ya, nah kalau diblok rute ke Syam diblok, maka tinggal satu rute yang mereka bisa, yaitu rute ke Yaman. Dan satu rute itu tidak cukup. Karena kalau saif boleh pergi. Tapi kalau syita, tidak mungkin mereka pergi ke Yaman. Syita harus pergi ke Syam. Nah itu kan syita dan saif itu kan ya setengah-setengah tahun. Ya. Jadi kalau setengah tahun makan, setengah tahun tidak, itu kan menderita. Nah ini yang diingin. Hatta
yasiral muslimuna ahraran fi iblaghi risalatillahi fi rubu'il jazirah. Ya. Tujuan yang paling utamanya kalau orang Mekah mau berdamai dengan kaum muslimin, maka kaum muslimin bebas dan merdeka dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tujuan paling utamanya itu. Ya. Supaya kalau tidak ada gangguan dari kaum Quraisy, Rasulullah bisa bebas berdakwah. Ya. Jadi tujuan paling utamanya supaya beliau dan kaum muslimin bebas mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Ya. Itu tujuan paling utamanya. Karena memang tugas beliau di muka bumi yaitu mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah rasul yang membawa risalah yang diamanahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi supaya beliau tidak mendapatkan ancaman ketika berdakwah, maka langkah-langkah yang di bawah ini dilakukan. Ya. Mulai dengan melakukan perundingan, dengan mengontrol rute perjalanan, kemudian mengamati seluruh wilayah yang ada yang bisa digunakan untuk pergi ke Mekah, ke Yaman, ke Syam dan seterusnya. Ya, jadi diamati semua. Tujuan paling utamanya supaya bisa berdakwah dengan baik, tanpa ada lagi ancaman kepada para sahabat. Ya, karena yang berdakwah itu bukan cuma Nabi saja, tapi para sahabat juga diutus oleh Nabi SAW pergi berdakwah. Nah, tujuannya Nabi supaya para sahabat ketika pergi berdakwah itu tidak dapat ancaman apa-apa, atau bisa berdakwah dengan bebas dan merdeka. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan tujuan-tujuannya. Maka di antara syariah, ini kalau tadi tujuan, kemudian sasarannya, prakteknya apa yang beliau lakukan? Beliau mengirim beberapa syariah. Ya. Di antaranya adalah pertama, syariyatu Sayfil Bahr, atau syariyatu Sifil Bahr, fi Ramadan sanah al-ula minal hijrah. Ya. Syariyatu Sifil Bahr. Syariyatu sif itu artinya pantai. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengirimkan pasukan ke pantai atau ke dekat Laut Merah, ke dekat Laut Merah, daerah-daerah dekat sekitar pantai Laut Merah. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun ke-1 yang bertepatan dengan tahun 623 Miladiyah. Ammara Rasulullah SAW ala hadis syariyah Hamzah ibn Abdul Muttalib wa ba'athahu fi 30 rajulan minal muhajirin ya'taridu ayran li Quraisy ja'at minasy Syam wa fiha Abu Jahl bin Hisham fi 300 rajulin. Fabalaghu sifal bahri min nahiyatil Ais. Faltaqaw wastaffu lil qital famasha Majdi bin Amr al-Juhani wa kana halifan lil fariqaini jami'an baina haula'i wa haula' hatta hajaza bainahum falam yaqtatilu. Ya. Jadi seri yang pertama dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipimpin oleh paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Jumlah pasukannya 30 orang. Jumlah pasukannya 30 orang. Maka mereka sampai di Sifil Bahr, di tepi pantai, di daerah pantai antara daerah atau fi nahiyatil Is, di pinggir pantai Al-Is, antara
Yanbu', ya. Jadi yanbu' dan baina yanbu' wal marwah, ya. Nahiyati al-bahril ahmar, ya. Di pinggir pantai Laut Merah. Ya. Kalau kita lihat di peta yanbu', nah, itu posisinya di pinggir pantai. Ya. Jadi yanbu itu daerah pantai Laut Merah. Jaraknya dari Madinah kira-kira dari kota Madinah sekitar 240 km. Ya. Di jarak kota Yanbu dari kota Madinah sekitar 240 km. Ya, Yanbu itu tepat berada di pantai Laut Merah. Ya. Di situ ada namanya daerah Al-Is, antara Yanbu dan Al-Marwah. Ya. Ini bukan Marwah yang ada di Mekah ya, tapi nama daerah di sekitar pantai Laut Merah yang masih menjadi daerah Hijaz dulu. Baik. Ini yang pertama. Kemudian tujuannya apa? Ya'taridu 'ayran li Quraisy ja'at nasyam. Ya. Untuk mencegat ya, rombongan atau kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam, yang dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham yang berjumlah 300 orang. Ya. Jadi Hamzah membawa 30 orang. Abu Jahal membawa 300 orang. Ya. Jadi kalau perang 1 lawan 10. Ya, 30 dengan 300. Ya. 30 kali 300, 30 kali 10, 300. Ya. Jadi kalau berhadapan, pasukannya Hamzah dan Abu Jahal, itu akan terjadi pertempuran 1 lawan 30 orang. 1 lawan 10 orang. Itu. Fabalaghu sifal bahri min nahiyatil Is. Maka pasukannya Hamzah ini sampai di Sifal Bahr. Ya, Sifal Bahr artinya daerah pinggir pantai. Di daerah Al-Is, dan mereka pun bertemu. Faltaqu wastaffu lil qital. Ya, jadi mereka bertemu. Jadi Hamzah berhasil mencegat pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal itu, dan mereka sudah siap. Istaffu itu artinya sudah berbaris. Ya. Pasukannya sudah berbaris, siap untuk bertempur. Bayangkan 30 lawan 300 ini. Siap untuk bertempur. Kalau hitungan-hitungan manusia di atas kertas, kalah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Tapi Hamzah kan orang bukan kaleng-kaleng, ya. Pasukan khusus, ya. Ya, Kopassus, anggota Kopassus, ya. Karena panglima perang. Walaupun dengan membawa cuma 30 orang, dia tidak gentar melawan Abu Jahal 300 orang. Ya, maka dia pun sudah siap. Tapi sebelum terjadi pertempuran itu, datang Majdi bin Amr al-Juhani. Nah, ini Majdi bin Amr al-Juhani yang berasal dari kabilah Juhainah yang tadi kita sebutkan, menjadi partner perundingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Majdi bin Amr al-Juhani ini punya perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Tapi juga wa kana halifan lil fariqaini jami'an. Ya. Tapi dia juga punya perjanjian dengan orang Quraisy. Ya. Jadi dia punya perjanjian dengan Nabi, punya juga perjanjian dengan orang Quraisy. Sehingga dia pun menjadi penengah. Ya, jadi Majdi bin Amr al-Juhani menjadi penengah antara pasukannya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu dan pasukannya Abu Jahal. Ya, jadi akhirnya apa katanya? Hatta hajaza bainahum falam yaqtatilu. Ya. Akhirnya dia menjadi penengah sehingga tidak terjadi pertempuran. Ya, jadi Majdi bin Amr al-Juhani berhasil membuat dua pasukan ini tidak jadi bertempur. Ini pasukan yang pertama sekali yang diutus oleh Nabi SAW untuk mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy. Ya. Dan mencegat itu berdampak sangat besar bagi Quraisy. Ya. Berdampak sangat besar bagi kafir Quraisy walaupun tidak terjadi pertempuran. Ya. Walaupun tidak terjadi pertempuran ketika itu, tapi itu menjadi bahan pertimbangannya orang Quraisy. Ternyata sekarang kaum muslimin sudah berani cegah kita katanya. Ya. Nah, dulu mereka tidak berani apa-apa, sekarang sudah mulai berani. Ya. Nah, itu berarti harus berpikir ulang untuk mengancam mereka, harus berpikir ulang. Mereka saja katanya dengan 30 orang berani cegah kita orang. Berani cegat kita dan berani melawan. 30 lawan 300 sih. Nah, itu kan baru pasukan kecil. Ya, berarti mereka membayangkan bagaimana kalau pasukan yang besarnya datang. Ya, tentu akan terjadi pertempuran yang dahsyat. Sehingga tujuan utama Nabi SAW itu untuk memberikan itu warning saja. Ya. Kalau kita orang bilang pakai skestako saja, skestako. Ya. Wa kana liwa'u Hamzah awwala liwa'in aqadahu Rasulullah SAW wa kana abyad wa kana hamiluhu Aba Murtid Kanaz bin Husain al-Ghanawi. Ya. Dan mulai saat itu Rasulullah SAW membuat bendera. Ya. Bendera pasukan. Dan diberikan kepada Hamzah warnanya putih. Ya, jadi warna bendera Nabi itu berwarna putih. Ya. Dan pemegang benderanya adalah Aba Murtid al-Ghanawi. Ya. Namanya Kanaz bin Husain al-Ghanawi. Jadi panglima perangnya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pemegang benderanya adalah Abu Murtid al-Ghanawi. Ya, itu orang yang memegang bendera itu tidak boleh sembarangan. Ya, jadi bendera itu ibarat nyawa pasukan. Ya. Kalau dia jatuh, maka berarti pasukannya sudah kalah. Ya. Makanya selain panglima perang, pembawa bendera itu adalah orang yang terpilih. Artinya orang yang tidak sembarangan pegang, istilahnya sekarang panji perang. Jadi setiap pasukan itu kan punya panji perang. Nah, zaman dulu itu jadi jadi simbol pasukan. Ya, panji perangnya dipegang oleh Abu Murtid al-Ghanawi. Ya, panglimanya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi dua orang ini yang berperan sentral dalam pasukan yang diutus pertama kali. Dan disebutkan bahwa awwalu liwa'in, ya, bendera yang paling pertama. Ya, bendera paling pertama yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dikibarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang dipegang oleh Abu Murfid Al-Ghanawi di bawah pimpinan Hamzah ya, bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, ini syariah yang pertama ya. Jadi pasukan yang pertama yang diutus dalam rangka mencapai tujuan yang tadi kita sebutkan ya. Ada tujuan internal, ada tujuan eksternal ya. Tujuan internal kepada sasarannya adalah orang Yahudi, orang musyrikin Madinah, dan orang-orang Badui yang ada di sekitar Madinah. Itu sasarannya, yaitu untuk memberikan mereka pesan bahwa kaum muslimin sekarang jangan dipandang enteng. Ya. Sudah tidak lemah seperti yang dulu lagi. Ya, jadi jangan macam-macam. Ya. Istilah kasarnya kita bilang ngoni jangan macam-macam. Ya. Kemudian tujuan keluar untuk memberikan pesan kepada orang-orang kafir Quraisy supaya kafir Quraisy tidak menyakiti kaum muslimin di Mekah dan berhenti dari rencana mereka menyerang kaum muslimin di Madinah. Ya. Dan terakhir supaya mereka mau berdamai dengan kaum muslimin. Itu tujuan ke luar dan tujuan ke dalamnya seperti tadi. Ini pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Hamzah diutus semakin waspadalah orang-orang Quraisy. Karena yang dicegat oleh Hamzah itu adalah panglima tertinggi mereka, Abu Jahal. Ya. Abu Jahal itu kan panglima tertinggi Quraisy ketika itu. Ya. Dan dia adalah orang yang paling keras menentang Nabi SAW. Makanya disebut Abu Jahal. Ya. Abu Jahal. Jahal itu artinya apa? Bodoh. Ya. Tapi Abu Jahal itu digelari bodoh bukan karena dia otaknya tidak cerdas. Digelari jahal karena dia mengetahui kebenaran, tapi dia tidak mau terima. Ya. Abu Jahal itu secara otak orang pintar. Tapi dia tidak menerima dan malah membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Dan dia salah satu orang yang setiap malam mengendap-endap pergi ke rumahnya Nabi mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, dengan Abu Sufyan dan sebagainya. Ya, tapi tidak mau menerima kebenaran. Makanya disebut Abu Jahal. Nama aslinya Amr. Ya, Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Ya. Saking berpengaruhnya Amr bin Hisham ini, pernah didoakan oleh Nabi supaya masuk Islam. Ya. Untuk menguatkan Islam. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan dua orang yang bernama Umar. Amr dan Umar. Ya. Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Ya. Jadi Nabi mendoakan kepada Allah supaya salah satu saja di antara dua orang ini yang masuk Islam, kata Nabi SAW. Ya, sudah, insya Allah sudah lebih tenang. Ya. Amr bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Dan Allah memilih Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab yang diberikan hidayah. Dan Amr bin Hisham tetap dengan kesombongannya. Ya, bahkan nanti sampai perang Badar, nanti dia mati di perang Badar. Ya. Nah, ini Hamzah bin Abdul Muttalib dengan pasukan yang kecil, cuma 30 orang saja, berani ya, untuk mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin langsung oleh panglima tertingginya, Abu Jahal. Dan mereka tidak takut sama sekali. 30 lawan 300. Kalah urusan belakang. Yang penting melawan dulu. Ya. Nah, begitu prinsipnya. Ya. Jangan menyerah sebelum bertanding. Bertanding dulu. Ya. Nanti kalau kalah, urusan belakang itu. Ya, jadi Hamzah juga orang yang tidak kaleng-kaleng. Ya, dia juga jenderal. Ya, sama-sama jenderal. Ya. Jadi siapa yang lebih jago? Tanding. Nah, itu. Nah, tapi qadarullah tidak terjadi pertempuran. Ya, karena ada Majdi bin Amr al-Juhani yang menjadi penengah, ya, juru damai
atau juru runding, ya, menjadi fasilitator istilahnya sekarang. Fasilitator di antara dua pasukan itu sehingga pasukan itu tidak jadi bertempur. Tapi pesannya sampai, ya, pesannya Nabi itu sampai kepada orang Quraisy, yaitu menandakan bahwa Nabi sudah punya kekuatan. Jadi tidak boleh lagi dipandang sebelah mata seperti dulu. Itu pesan intinya. Ya. Nah, kalau peperangan itu hanya bagian dampak atau efek saja. Ya. Efek saja yang direncanakan. Ya. Tapi tujuan pentingnya adalah memberikan pesan atau istilah kita sekarang sinyal kepada orang-orang Quraisy bahwa kaum muslimin sekarang tidak bisa lagi dipandang enteng seperti dulu. Ya. Itu dia punya pesan inti atau substansi pesan yang dikirimkan. Nah, jadi dari situ tergambarkan, ya, Nabi SAW sekarang sudah sampai mana menata kehidupan kaum muslimin di Madinah. Ya. Jadi kalau sudah punya pasukan, ya, berarti wilayah itu sudah dikuasai penuh. Ya. Artinya mereka sudah merdeka. Ya, sudah punya kemerdekaan sendiri karena sudah bisa membuat pasukan. Ya, kalau negara itu kan ada pemimpin, ada masyarakat, ada tentaranya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai negara itu punya komponen itu. Komponen pertama adalah pemimpinnya, ya. Komponen kedua adalah rakyatnya, komponen yang ketiga adalah tentaranya. Ya. Nah, ini kalau 3 komponen ini ada berarti sudah jadi negara. Nah, bagaimana caranya diakui oleh negara lain? Ya, itu dilakukan oleh Nabi supaya diakui oleh negara lain. Maka Rasulullah SAW mengerjakan langkah-langkah yang tadi, ya, melakukan perundingan, kemudian memberikan signal pesan kepada negara lain bahwa kami ini ada dan tidak bisa dianggap remeh. Nah, begitu. Nah, itu jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah. Ini syariah yang pertama yang kita baca, ya. Dan tujuannya jelas, apa yang disebutkan tadi, dan pelajarannya juga jelas. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari pergerakan militer ini adalah untuk mempermudah jalan dakwah. Ya. Jadi tujuan utamanya adalah mempermudah jalan dakwah. Ya, makanya perang itu hanya efek samping saja. Ya. Kalau tidak jadi perang maka itu lebih bagus. Ya. Kalau musuh ingin berdamai lebih bagus. Ya. Karena apa? Karena tujuan utamanya dakwah. Ya, bukan perangnya sebagai tujuan. Ya. Makanya ketika Hamzah tidak jadi perang di sini, nah itu Rasulullah tidak marah sama Hamzah. Ya. Karena apa? Karena pesannya sudah sampai. Ya, pesan ingin berdamainya sampai, kemudian pesan untuk jangan dipandang enteng sampai juga. Ya. Dan itu membuat orang Quraisy ketika Abu Jahal ketika sudah sampai di Mekah, dia beritahu itu sama orang Quraisy apa yang terjadi di jalan. Ya. Sehingga mereka pun mulai juga mengatur strategi lagi dan seterusnya. Ya, jadi ini kondisi seperti ini akan terus berlangsung sampai terjadinya perang Badar. Ya, dan itu sudah ketika perang Badar itu terjadi, maka itu sudah pasukan sudah berhadapan dan terjadi perang, betul-betul perang. Dan perang Badar itu nanti dikisahkan setelahnya, gambarannya bahwa perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Dan itu pukulan pertama yang dirasakan oleh kaum kufar secara dahsyat. Ya, pukulan pertama yang sangat dahsyat. Ya, membuat mereka hampir kehilangan kekuasaan. Ya. Mereka merasa malu dan lain sebagainya. Jadi mereka hanya dikalahkan oleh 300 orang pasukan Nabi SAW. Nanti kita baca bagaimana terjadinya perang Badar.
Ya, jadi sebelumnya syariahnya ini dulu banyak, ya, sampai sekitar ada 6 syariah atau 6 pasukan atau 7, ya. 7 pasukan kecil-kecil yang diutus, 7, 8, ya, sampai terjadinya perang Badar ada 8, ya. Jadi ada 8 pasukan yang seperti Hamzah bawah itu yang dipergilarkan oleh Nabi SAW. Ya. Ini yang kita baca malam ini, insya Allah kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.